Melihat komposisi materi pemain, sejatinya Indonesia memang di atas kertas sangat punya peluang untuk bisa merebut posisi 2 di klasemen akhir. Apalagi jika nanti Ole dan Jairo bisa tampil lebih cepat, maka peluang itu makin besar adanya. Meskipun begitu, kita masih terus berandai-andai kira-kira permainan seperti apa yang akan ditampilkan timnas di bawah trio Kluivert, Pastor, dan Lanzat. Memang secara konsep formasi kemungkinan besar adalah 4-2-3-1 atau 4-3-3. Akan tetapi, dalam penerapannya pasti banyak sekali improvisasi. Nah, sebagai pelatih baru, sangat penting untuk mengetahui potensi terbaik dari pemain itu sendiri. Dan kita semua sepakat, kalau perkara taktikal 60-70% itu akan diurus oleh Alex Pastoor yang memang di Belanda dijuluki sebagai profesor. Atas dasar itulah kemungkinan akan ada banyak perubahan fundamental atau perubahan dasar dari sistem baru yang akan dimainkan timnas Indonesia. Dari hari ke hari kita mungkin makin gak sabar untuk melihat timnas Indonesia dengan versi baru. Dan makin kesini, Mimin pribadi makin menyadari kalau terpilihnya trio Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Denny Lanzat benar-benar akan menjadi kombinasi yang ideal. Soal Kluivert, sebagai pelatih kepala, ia mungkin akan memiliki tanggung jawab lebih soal kontrol di ruang ganti. Dan dengan reputasinya sebagai legenda besar di sepak bola Belanda, kemungkinan para pemain akan paham serta mengerti apa yang diinginkan olehnya. Nah, perkara urusan taktik serta detail-detail kecil lainnya, udah pasti itu adalah tugas Alex Pastoor serta Denny Lanzat sebagai asisten. Yap, dari semua itu, kita mengambil kesimpulan kalau perkara sistem, taktik, dan segala detail kecil di atas lapangan, Alex Pastoor akan memegang peranan paling penting untuk membantu Kluivert. Tentu saja dalam hal ini, peran Lanzat juga nggak bisa dikesampingkan karena ia pasti juga punya tugas yang tak kalah penting, terutama soal komunikasi. Yap, dari sistem, kemungkinan besar akan ada perubahan yang sangat fundamental. Mungkin di atas kertas dari sisi formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1 adalah opsi terbesar. Namun dalam hal penerapannya, pasti akan ada improvisasi yang disesuaikan dengan kapasitas pemain. Nah, kita tahu kalau PSSI sedang mengupayakan proses Ole Roemeny dan juga Jairo agar bisa tampil di bulan Maret. Kalau Ole 99% mungkin udah clear, tapi Jairo inilah yang butuh kerja keras lebih agar bisa pas waktunya. Yap, jika keduanya udah bisa main, maka ya tadi, Pastoor akan jauh lebih mudah membuat sistem permainan yang fresh. Kita sebutnya Pastoor Ball aja kali ya, biar enak. Dari sisi pemilihan pemain, kiper udah pasti milik Maarten Pas jika ia fit. Lalu 4 back di belakang, Kevin Dix, Wisselkers, Chassis, dan Verdonk kemungkinan akan jadi pilihan utama, mengingat reputasi serta pengalaman mereka yang levelnya udah tinggi. Nah, di tengah dan di depan inilah yang mungkin akan benar-benar menjadi pusat dari Pastoor Ball ini, Ragnar Oratmangun, yang di era Shin Tae-yong lebih banyak diperankan sebagai false nine atau winger bergantian dengan Rafa. Namun jika dilihat dengan seksama, kemampuan terbaik Wahaji benar-benar akan keluar jika diberikan peran sebagai free role. Dan di FCV Dender, peran itu ia mainkan dengan cukup baik. Kemudian kalau Jairo masuk, ia bersama Tom Haye akan jadi pusat permainan dalam sistem ini, yang mana jika ditarik garis besar, Tom dan Jairo akan main sebagai double pivot, sedangkan Ragnar ada di posisi nomor 10. Untuk winger kiri, Rafael Strijk tetap diprediksi tetap akan dipercaya karena biar gimana pun, Pastoor butuh pemain yang bisa membuka ruang serta menarik lawan. Dan Rafa Mimin yakin akan lebih terlihat menonjol ketika sebuah tim bermain dengan gaya main menyerang. Sedangkan di kanan, Eleanor Reinders
Bisa juga mencuri kartu as dengan mobilitasnya yang tinggi. Dari situ, Olermeni sebagai ujung tombak akan lebih punya banyak space untuk bisa mencetak gol. Intinya, Mimin percaya jika Alex Pastor ini adalah otak utama di balik terciptanya sistem permainan timnas yang baru, yang mana itu didukung oleh Danny Lanzat yang pasti juga berperan memberikan masukan-masukan, serta Kluivert yang sebagai pelatih kepala akan membuat tugasnya jadi lebih ringan. Pokoknya kalau ruang ganti kondusif, pemain enjoy, pasti perihal taktik mereka akan lebih enak untuk mencerna itu semua. Nah, melihat komposisi tadi, maaf-maaf aja Mimin sampaikan. Jangan kaget jika nanti starting 11 yang diturunkan adalah semuanya diaspora. Karena bagaimanapun ada target serta resiko yang sedang dipertaruhkan. Maka menurunkan skuad dengan nama terbaik adalah hal yang mutlak dilakukan. Bukan, Mimin bukan bermaksud mengkotak-kotakan. Tapi dilihat dari sisi manapun, faktanya emang begitu. Lagi pula bego aja kalau masih ada yang bilang pemain diaspora itu orang asing. Toh mereka juga punya keturunan Indonesia. Nggak kayak si tetangga, harimau-harimau. Yang ibaratnya ada pemain lagi jajan terus dinaturalisasi. Ya hasilnya kelihatan kan? Bapuk. Ingat, stok pemain kita itu banyak yang bagus-bagus. Selain gambaran starting, kita masih ada nama-nama macam Sandy Walsh, Jordi Amat, Shane Patinama, Ivar Jenner, Nathan Chuaon, hingga Justin Hubner. Pun kita masih punya pemain bagus dari didikan dalam negeri seperti Rizky Ridho, Marcelino, Yakob Sayuri, Malik Rizaldi, sampai Egy Maulana Fikri yang sampai detik ini masih Mimin harapkan bisa abroad lagi. Dan oh ya jangan lupa, sejelek-jeleknya Asnawi kata orang, dia adalah pemain yang Mimin suka dari sisi mentalitas. Ya kalau soal permainan belum sih, terbukti dia masih konsisten abroad dan baru aja perpanjang kontrak sampai 2029 walaupun hanya di Liga Thailand. Tapi minimal itu lebih baik daripada Liga 1. Fair aja. Dan Arhan, ini pemain bakatnya bagus, cuma salah ambil langkah aja sehingga bakatnya nggak berkembang di Jepang ataupun Korea. Mudah-mudahan kepindahannya ke Liga Thailand sedikit-sedikit bisa mengembalikan performanya yang hilang. Ingat, main bola nggak cuma soal lempar-lempar doang loh. Yap, terlepas dari apapun, kita doakan terus semoga Kluivert, Pastor, dan Lanzat bisa membawa angin segar di timnas Indonesia. Gak gampang memang, terutama tekanan dari netizen yang sayangnya banyak yang tolol karena ngehujat berlebihan. Bayangin, kamu hari ini diterima kerja, tapi belum juga hari pertama kerja kamu udah dapat teror di mana-mana. Ya males lah, jangan sampai segala hal yang dilakukan malah berimbas negatif ke timnas. Kalian boleh kok nggak suka sama pelatih baru, tapi ya masuk gara-gara itu kalian mau bikin timnas Indonesia meredup? Ingat, pemain, pelatih itu bisa datang dan bisa pergi, tapi timnas itu selamanya. Yang udah ya udah, hidup harus terus maju. Kalau kita cuma terjebak di masa lalu, yang ada malahan rugi sendiri. Hormati sebagai kenangan terindah bagi yang udah berlalu, dan hargai siapapun yang datang untuk membuka lembaran baru. Toh kalau menang dan lolos Piala Dunia, masa sih kalian-kalian yang hujat itu nggak happy? So tetap semangat dan dukung selalu, oke? Kita Garuda.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.